Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LK itu akan mempresentasikan penerapan pendekatan dan teknik konseling dalam backup keluarga psikanalisis. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Rahmania MPD selaku dosen pada mata kuliah backup keluarga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja akan membahas materi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian psikanalisis dalam backup keluarga. Yang kedua ada konsep-konsep utama psikanalisis dalam keluarga. Yang ketiga aplikasi terapi psikoanalitik dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu manfaat penerapan pendekatan psikanalisis terhadap konseling keluarga. Nah, yang pertama yaitu pengertian psikanalisis dalam keluarga. Psikanalisis adalah penekanan dari teori Freud yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar seperti konflik, cemana, dan emosi yang tidak disadari namun aktif, serta berdampak besar pada emosi, hubungan, identitas, dan respon terhadap lingkungan. Adapun dalam konteks keluarga, pendekatan psikoanalitik memperluas pemahaman dari individu ke dalam sistem relasional. Keluarga dipandang sebagai arena simbolik dan emosional tempat konflik bawah sadar muncul. Nah, dipertahankan dan diwariskan menjadi medan perulangan konflik interfisik hasrat yang ditekan, rasa bersalah, kecemasan, dan mekanisme pertahanan psikologis yang bekerja tanpa disadari. Nah, contohnya seperti seorang anak yang sering merasa takut ditinggalkan bisa jadi tanpa sadar meniru perasaan ibunya. Nah, misalnya ibunya sejak kecil sering merasa tidak disayangi oleh kedua orang tuanya. Lalu perasaan itu terbawa sampai dewasa, sampai mereka mempunyai anaknya, dan tanpa disadari mempengaruhi cara mereka membesarkan anaknya. Anak itu pun akhirnya merasakan kecemasan yang sama terhadap ibunya. Padahal anak itu tuh tidak tahu tuh apa penyebabnya. Nah, maka dari itu kita sebagai ibu jangan memperlihatkan atau menirukan atau menerapkan sikap kita dari zaman-zaman dulu itu melakukan misalnya dari neneknya turun-temurun. Nah, jadi itu gak boleh gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya itu ada konsep utama pendekatan psikoanalisis dalam keluarga. Nah, psikoanalisis dalam keluarga itu menggunakan sejumlah konsep inti yang berfungsi untuk memahami kompleksitas dinamika hubungan antara anggota keluarga. Yang pertama itu adalah ketidaksadaran atau unconscious. Nah, dalam psikoanalisis, ketidaksadaran adalah inti dari pemahaman terhadap perilaku manusia. Banyak tindakan atau reaksi emosional dalam keluarga yang tampaknya tidak logis sebenarnya berasal dari konflik lama, kenangan masa kecil, atau dorongan bawah sadar yang belum diselesaikan. Nah, contohnya itu misalnya seorang ibu ini tuh bisa menjadi sangat mengontrol terhadap anaknya tanpa menyadari bahwa perilaku ia itu merupakan bentuk perlindungan terhadap rasa takut ditinggalkan yang pernah ia alami masa kecil. Nah, dengan pendekatan psikoanalisis ini tuh konselor bisa membantu klien mengakses dan menyadari hal-hal yang tersembunyi ini agar tidak terus mempengaruhi hubungan mereka secara merusak. Yang kedua itu ada transparansi dan proyeksi. Transparansi adalah proses di mana seseorang memindahkan emosi, harapan, dan konflik yang berkaitan dengan hidup masa lalu. Biasanya ini tuh dengan orang tua kepada orang-orang masa kini, yaitu pasangan dan anak-anaknya.
Nah, misalnya seorang istri itu yang merasa pasangannya terlalu cuek, mungkin sebenarnya sedang bereaksi terhadap luka emosional yang ia terima oleh dari ayahnya dulu. Nah, kalau proyeksi terjadi ketika individu itu tidak mampu menerima perasaan tertentu dalam dirinya, sehingga individu itu melemparkan perasaannya ke orang lain. Nah, proyeksi ini tuh misalkan ketika individu itu melemparkan perasaannya sendiri yang tidak bisa ia terima, lalu melemparkannya ke orang lain. Nah, misalnya tuh seorang ayah yang merasa gagal bisa saja menyalahkan ke anaknya sebagai penyebab kegagalan tersebut. Nah, dua mekanisme ini tuh seringkali menjadi akar kesalahpahaman dan konflik di dalam keluarga. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Nah, mekanisme pertahanan adalah strategi psikologis yang digunakan untuk mengurangi kecemasan akibat konflik batin. Nah, dalam sistem keluarga, mekanisme ini seringkali memperkeruh dinamika dan menghalangi komunikasi terbuka. Nah, beberapa bentuk mekanisme pertahanan dalam hubungan keluarga antara lain yaitu represi atau penekanan perasaan, terus penyangkalan terhadap kenyataan, lalu ada rasionalisasi, yaitu mencari alasan logis untuk tindakan emosional, lalu ada identifikasi proyektif, yaitu ketika seseorang memproyeksikan perasaan yang tidak disadari ke orang lain dan kemudian mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan proyeksi tersebut. Nah, psikanalisis ini tuh membantu mengungkapkan proses mekanisme ini agar tidak terus menghambat keintiman dalam keluarga. Nah, di sini yang keempat itu ada relasi objek. Nah, teori relasi objek ini tuh menyoroti pentingnya hubungan awal anak dengan objek, yaitu figur penting seperti orang tua. Nah, dalam keluarga, relasi objek ini tuh menjelaskan bagaimana citra batin tentang orang tua, misalnya sebagai sosok yang hangat atau menakutkan. Nah, ini tuh akan terus hidup dalam ingatan bawah sadar seseorang dan mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan pasangan dan anak. Nah, misalnya itu seorang anak yang dibesarkan dalam ketakutan ini tuh mungkin akan tumbuh menjadi orang dewasa yang curiga dan akan sulit percaya pada pasangannya. Nah, pemahaman ini tuh sangat penting untuk melihat pola hubungan dalam keluarga secara lebih dalam dan bukan hanya dari permukaannya saja. Terus ada splitting dan introject. Splitting ini itu adalah mekanisme di mana individu ini tuh melihat dunia itu secara dikotomis atau baik atau buruk, hitam atau putih. Nah, dalam keluarga itu ini bisa menyebabkan sikap memihak seperti ketika seorang anak memihak satu orang tua dan membenci yang lain. Nah, kalau introject ini itu adalah proses internalisasi dari pengalaman emosional dengan figur penting. Nah, kalau di introject ini tuh seperti kritik orang tua yang kemudian menjadi suara batin yang keras terhadap diri sendiri. Nah, kedua proses ini itu sangat mempengaruhi cara seseorang membangun identitas dan merespon konflik dalam keluarga. Nah, lalu ada pola relasi yang berulang. Nah, psikanalisis itu memperlihatkan bahwa individu ini tuh cenderung mengulang pola relasi dari masa lalu, bahkan jika pola itu menyakitkan. Nah, itu bisa terjadi sebagai usaha bawah sadar untuk menyelesaikan konflik lama. Nah, misalnya seseorang yang merasa diabaikan oleh orang tuanya, ini tuh bisa terus-menerus memilih pasangan yang emosional tidak hadir tanpa menyadari bahwa yaitu sedang mencoba memperbaiki luka lama melalui hubungan baru yang akhirnya malah justru kembali melukai. Lalu ada
general transmission. Nah, di situ psikoanalisis sangat menekankan bahwa trauma, nilai-nilai bahkan konflik yang tidak terselesaikan ini tuh bisa diwariskan secara emosional dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini tuh tidak selalu disampaikan secara verbal, tapi bisa terasa dalam sikap, ketegangan, ketakutan, atau ekspektasi yang dibawa oleh anggota keluarga. Nah, misalnya itu ada rasa malu atau ketakutan yang dirasakan oleh nenek ini bisa diwariskan dalam bentuk kecemasan sosial atau tidak bisa dijelaskan oleh cucunya. Konseling psikoanalitik itu bisa berusaha menyadarkan keluarga akan warisan emosional itu agar mereka tidak terus-menerus mengulangi pola yang merusak. Dengan memahami konsep semua ini itu, kita dapat melihat bagaimana psikoanalisis membuka jalan untuk mengenali dan menyembuhkan luka lama keluarga. Pendekatan ini itu tidak hanya bekerja di permukaan, tetapi juga menggali ke dalam dinamika batin yang membentuk hubungan keluarga secara mendalam dan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi terapi psikoanalitik dalam keluarga. Nah, terapi psikoanalitik dalam keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga menyadari dan menyelesaikan konflik-konflik yang berasal dari dinamika bawah sadar, yaitu dorongan, ingatan, dan pola hubungan yang tidak disadari, namun mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan psikoanalitik yang menekankan bahwa konflik dalam keluarga seringkali merupakan manifestasi dari masalah internal yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masa kecil atau trauma atau mekanisme pertahanan diri. Nah, di sini yaitu ada tujuan terapi yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mengungkapkan dinamika bawah sadar. Tanpa kita sadari, permasalahan keluarga bersumber dari luka emosional yang tidak kita sadari. Nah, yang kedua yaitu membantu memahami pengaruh masa kecil. Nah, pengalaman trauma berasal dari masa kecil. Trauma ini juga sering dibentuk bagaimana seseorang berinteraksi dalam keluarganya, dan dimulai dari kurangnya pola asuh pengetahuan dengan orang tua. Nah, terapis juga menyoroti bagaimana masa lalu itu harus hidup kembali dalam hubungan masa kini. Ketiga yaitu merekonstruksi relasi internal yang terdistorsi. Nah, maksudnya yaitu dalam keluarga kadang seseorang melihat pasangan anggota keluarga seperti orang tua mereka dulu, misalnya menganggap pasangan terlalu mengontrol, padahal sebenarnya itu tidak. Nah, terapi harus bisa membantu orang menyadari bahwa pandangan itu adalah bayangan dari masa lalu mereka, lalu belajar membangun hubungan yang lebih sehat dan sesuai dengan kenyataannya sekarang. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran diri dan empati. Nah, melalui eksplorasi mendalam, anggota keluarga harus belajar memahami perasaan, kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang lain, dan menetapkan hubungan yang terhubung dan empati. Yang terakhir yaitu mengurangi mekanisme pertahanan destruktif. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan klinis. Terapi keluarga berbasis relasi objektif. Nah, berfokus pada representasi masa lalu yang mempengaruhi relasi keluarga. Terapis mencari tahu bagaimana pola pengasuhan masa kecilnya dan mempengaruhi komunikasi antara anggota keluarga.
Misalnya, seorang ibu yang dulu tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan kesulitan memberikan kehangatan kepada anaknya. Yang kedua yaitu terapi keluarga intergenerasional. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya melihat keluarga sebagai sistem lintas generasi. Maka dari itu, terapis mengajak anggota keluarga menghadapi kembali keluarga asal mereka. Dalam sesi ini harus berinteraksi langsung dengan orang tua saudara untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dialami dan memperbaharui hubungan memutus pola ketidaksehatannya diwariskan. Terakhir yaitu ada pendekatan psikodinamik interaksional. Nah, setiap anggota keluarga membawa kebutuhan dan konflik batinnya mereka masing-masing. Terapis membantu anggota keluarga untuk saling memahami satu sama lain dan mengubah dinamika yang tidak sadaran menjadi hubungan yang lebih sehat dan sadar. Yang ketiga yaitu ada peran terapis. Nah, yang pertama ada interpretator psikodinamik. Nah, dalam terapi psikoanalitik, terapis tidak hanya mendengar tapi juga aktif membantu keluarga menggali perasaan ke dalam mereka. Peran terapis ada 4, yaitu interpretator psikodinamik. Nah, terapis membantu memahami arti tersembunyi atau dibalik kata-kata atau sikap anggota keluarga agar mereka menyadari konflik tidak disadari. Nah, yang kedua, fasilitator insting. Dengan adanya pernyataan dan refleksi, terapis mendorong setiap anggota menyadari perasaan dan motivasi yang selama ini tersembunyi. Yang ketiga, katalisator emosional. Menurut terapis membantu keluarga mengekspresikan emosi secara jujur sehingga komunikasi emosional bisa lebih terbuka dan sehat. Yang keempat, mediator internal dan interpersonal. Terapis membantu anggota keluarga memahami bagaimana masalah pribadi mereka mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan keluarganya. Yang terakhir itu ada teknik-teknik dalam terapi. Yang pertama yaitu ada asosiasi bebas. Nah, setiap anggota keluarga diajak bicara bebas tanpa disaring untuk mengungkap pikiran dan perasaan yang tersembunyi di dalam bawah sadar mereka. Yang kedua yaitu analisis transferensi. Nah, analisis transferensi ini terapis membantu memahami ketika seseorang dapat sadar melakukan orang lain seperti figur penting di masa lalu, contohnya kedua orang tua mereka. Nah, agar pola konflik bisa diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada interpretasi mimpi dan simbol. Nah, jika muncul mimpi dianalisis untuk menemukan konflik batin yang mempengaruhi hubungan dalam keluarga. Yang keempat, rekonstruksi sejarah keluarga. Nah, terapis menggali sejarah keluarganya terlebih dahulu untuk melihat pola hubungan yang terus berulang atau melihat luka lama yang belum mereka selesaikan gitu atau belum disembuhkan. Nah, yang kelima yaitu konfrontasi terapeutik. Nah, saat anggota keluarga menolak menghadapi kenyataan emosional, terapis secara hati-hati menentang agar mereka bisa lebih jujur terhadap perasaan mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan ini yaitu kesadaran terhadap pola reaksi disfungsional. Nah, keluarga mulai mengenali pola komunikasi yang buruk dan belajar cara memperbaikinya seperti apa gitu. Nah, kedua yaitu komunikasi emosional yang terbuka dan empati. Nah, sebagai anggota keluarga
harus lebih jujur menyampaikan perasaan dan harus saling memahami satu sama lain. Nah, yang ketiga, perubahan persepsi terhadap anggota keluarga. Nah, misalkan seorang sadar bahwa penilaian buruk terhadap pasangannya ternyata dipengaruhi oleh masa lalu mereka atau masa lalunya. Nah, yang terakhir itu peningkatan kapasitas menghadapi stres perkembangan. Nah, keluarga jadi lebih siap dan fleksibel dalam menghadapi stres, permasalahan dan perubahan hidupnya dan permasalahan hidupnya. Nah, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mas. Selanjutnya di sini itu ada pendekatan psikoanalisis dalam keluarga. Yang pertama itu membantu menggali akar masalah yang tidak disadari. Nah, banyak konflik dalam keluarga sebenarnya berakar dari pengalaman masa lalu yang tidak pernah disadari atau diselesaikan. Psikoanalisis ini itu membantu anggota keluarga menyadari bahwa reaksi emosional atau perilaku mereka saat ini mungkin merupakan cerminan dari luka lama. Nah, misalnya seorang ibu ini itu terlalu protektif, bisa jadi sedang menanggapi rasa takutnya yang tadi yang berasal dari pengalamannya sendiri. Nah, yang pernah diabaikan oleh orang tua. Nah, konsep psikoanalisis ini itu bertujuan untuk membuka kesadaran akan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Nah, yang kedua ini adalah menjelaskan peran dan fungsi simptom dalam sistem keluarga. Nah, dalam pendekatan ini gejala seperti kecemasan atau perilaku menyimpang itu tidak dilihat semata-mata sebagai masalah individu, tapi sebagai ekspresi dari dinamika keluarga yang lebih luas. Nah, contohnya itu seorang anak yang bermasalah di sekolah nih, bisa jadi ini tuh sedang mencerminkan ketegangan emosional antara kedua orang tuanya. Nah, konselor itu nanti bisa membantu keluarga memahami bahwa gejala ini itu bukanlah musuh, tetapi pesan yang perlu dibaca dan dipahami bersama. Lalu ada membantu mengungkapkan pola relasi antar generasi. Nah, salah satu kekuatan besar pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menelusuri bagaimana cara berinteraksi menyelesaikan konflik atau bahkan cara mengasuh anak. Nah, seringkali ini itu diwarisi secara tidak sadar dari orang tua sebelumnya. Nah, pola-pola ini itu bisa terus berulang meski sudah tidak relevan atau justru merusak, dan melalui konseling ini itu keluarga dapat menghentikan siklus ini. Misalnya seseorang yang kasar terhadap anaknya, mungkin tanpa sadar mereka itu sedang meniru cara orang tuanya memperlakukan dirinya dulu. Nah, lalu ada menumbuhkan kesadaran diri dan kesadaran keluarga. Nah, konseling psikoanalitik ini itu mendorong anggota keluarga untuk tidak hanya menyalahkan satu sama lain, tetapi juga melihat kontribusi dari tanggung jawab mereka sendiri dalam konflik yang terjadi. Nah, kesadaran ini itu membantu membangun empati dan membuka ruang untuk perubahan emosional yang positif serta perbaikan hubungan. Nah, lalu di sini ada efektif dalam menangani konflik emosional yang kompleks. Nah, seperti rasa bersalah yang mengakar, kemarahan terpendam, atau kecemasan perasaan keluarga. Nah, dengan membantu individu memahami bahwa konflik ini mungkin berasal dari masa kanak-kanak atau hubungan orang mereka dengan figur orang tua, konseling ini tuh membuka kemungkinan penyembuhan yang lebih mendalam dan jangka panjang. Lalu ada perbaikan pola komunikasi yang tidak sehat. Nah, psikoanalisis ini tuh memungkinkan keluarga mengenali cara komunikasi yang penuh tuduhan, manipulasi atau sikap defensif, lalu mengarahkannya kepada komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Nah, dengan menyadari dinamika emosional dan simbolik yang menyertainya, nah keluarga itu dapat membangun hubungan yang lebih sehat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami untuk
Untuk diskusi nanti ada di BCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan melakukan sesi konseling dengan topik seorang ibu yang mengalami kemarahan yang berlebihan saat anaknya itu berkata tidak atau menolak sesuatu perintah dari ibunya. Nah, ibunya itu merasa frustasi dan bingung mengapa hal tersebut itu sangat memicu emosinya. Nah, di sini konselor membantu klien menggali akar emosionalnya dari pola ini melalui pendekatan psikoanalisis. Baik Ibu, dari sesi sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa Ibu sering merasa marah ketika anak Ibu menolak atau tidak mengikuti perintah Ibu. Nah, hari ini boleh dijelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Ya Bu, saya sekarang juga masih merasa sangat kesal kepada anak saya. Nah, bahkan hanya karena anak saya bilang tidak, saya otomatis emosi saya meledak gitu ya Bu. Tapi saya juga sangat menyadari itu ya bahwa itu tuh sangat tidak baik gitu ya memarahi anak saya. Nah, saya juga tidak tahu kenapa Bu, saya otomatis gitu ya menjadi marah, sangat marah gitu. Nah, perasaan yang kuat ya Bu. Nah, seolah-olah ketika anak Ibu berkata tidak, yang Ibu rasakan itu bukan hanya penolakan terhadap perintahnya saja, tetapi Ibu merasakan penolakan terhadap diri Ibu sebagai orang tua ya. Iya, seperti saya merasa tidak dihargai oleh anak saya Bu, seperti saya tidak penting dalam hidupnya Bu, bahkan saya sangat khawatir kepada anak saya. Nah, saya juga sangat ingin berada sama anaknya gitu. Kalau boleh saya tahu, ketika Ibu masih kecil nih, bagaimana orang tua Ibu, terutama ayah atau ibu, ketika Ibu itu mempunyai pendapat atau menolak sesuatu? Ya Bu, terutama pada ayah saya. Ayah saya sangat keras kepada saya. Nah, saya juga nggak pernah bisa gitu ya Bu bilang kata tidak atau membantahnya gitu ya. Ayah saya tuh langsung marah kepada saya. Jadi saya lama-lama jadi takut kepada ayah saya dan saya juga tidak bisa gitu ya berbicara atau bercerita kepada ayah saya Bu. Nah, mungkin tanpa Ibu sadari, ketika anak Ibu itu berkata tidak, itu tuh seperti mengulang kembali situasi di mana Ibu saat Ibu kecil. Nah, rasa takut dan rasa tidak dihargai itu tuh muncul kembali, dan Ibu meresponnya dengan cara yang ayah Ibu lakukan dulu. Saya tidak pernah gitu ya Bu memikirkan hal itu sebelumnya, tapi sekarang saya sangat sadar gitu ya Bu, saya seperti menjadi ayah saya yang dulu, tapi saya tidak akan menerapkan pada anak saya Bu. Nah, itu adalah langkah yang besar ya Ibu untuk menyadari hal itu. Nah, sekarang Ibu punya kesempatan untuk memutus pola lama dengan menjadi figur yang berbeda. Apa yang Ibu rasakan ketika itu Ibu mendengarkan anak. Nah, walaupun anak Ibu itu nanti berkata tidak, tapi Ibu tuh tanpa langsung merasa marah gitu. Ya Bu, saya ingin sekali bisa begitu, tapi saya takut gitu kehilangan anak saya, kehilangan kendali saya, takut anak saya tidak menghormati saya, tidak patuh kepada saya Bu. Nah, rasa takut itu sangat bisa dimengerti ya Ibu, tapi mungkin kita bisa mulai dengan langkah yang kecil. Misalnya saat anak Ibu berkata tidak nih, Ibu tuh tunda dulu reaksi sejenak gitu ya. Langsung Ibu tanyakan kepada anak Ibu, kenapa kamu tidak mau, misalnya gitu ya. Bukan, ini tuh bukan untuk melemahkan otoritas Ibu, tapi memberi ruang agar Ibu itu bisa belajar berbicara. Ibu juga harus menetapkan batas Ibu ya.
Itu terdengar seperti sesuatu yang sangat baik ya Bu, dan bisa saya coba. Nah, saya ingin hubungan saya dengan anak saya itu berjalan dengan baik. Nah, saya juga tidak ingin anak saya merasa takut kepada saya dan anak saya bisa bercerita bebas kepada saya Bu. Yang tidak seperti saya dulu takut kepada ayah saya Bu. Nah, itu adalah langkah awal yang sangat baik ya Ibu, dengan mencoba mendengarkan sambil tetap memegang kembali motivasi ya Ibu. Nah, Ibu juga sedang membangun pola baru yang lebih sehat dengan Ibu dan anak Ibu. Ibu, saya akan mencoba membangun pola yang baik kepada anak saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.